Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, hari ini saya masih akan sampaikan serial khotbah saya tentang kekuatan, yaitu hidup dalam kekuatan. Karena saya percaya bahwa hari-hari ini bukan hari-hari yang mudah, hari-hari ini bukan hari-hari yang gampang untuk kita jalani. Ada banyak godaan, ada banyak goncangan, ada banyak badai, ada banyak tantangan di mana anak-anak Tuhan harus tetap kuat. Sama-sama bilang sama saya harus tetap kuat. Godaan boleh kencang, masalah boleh banyak, pergumulan boleh banyak, tetapi kita harus kuat. Amin. Itu sebabnya dasar dari kekuatan kita mesti jelas. Kita mesti bangun dengan benar. Dan itu sebabnya tema saya hari ini adalah berakar. Sama-sama bilang berakar. Berakar di dalam Kristus. Karena pada dasarnya ketika kita menyadari akar saya harus tertanam di dalam Kristus, maka hidup saya kuat. Dari mana kita tahu hidup saya kuat? Ketika saya berakar. Jadi bicara tentang akar, bicara tentang dua hal. Yang pertama, akar bicara mengambil sari-sari makanan untuk pada akhirnya memberikan kepada tubuh daripada tumbuh-tumbuhan. Sehingga tumbuh-tumbuhan ini mulai membesar dan subur. Ditentukan oleh akar. Ya, bukan amin, Bapak Ibu. Ditentukan oleh akar. Jadi semakin akar itu masuk ke dalam, maka dia akan semakin mencari sumber air, dia akan mencari sumber nutrisi, dia akan mencari sumber-sumber yang bisa membuat tumbuh-tumbuhan ini bertumbuh. Selain dia mengambil sumber makanan untuk membuat pohon ini bertumbuh, akar ini berguna untuk menjaga kekokohan pohon tersebut. Semakin akar itu kuat, semakin akar itu ke dalam, semakin akar itu banyak, maka pohon itu akan semakin sulit untuk roboh. Tetapi sebaliknya, ketika akar itu tidak kuat ke dalam, ketika akar itu tidak masuk sampai ke dalaman tanah, atau akar itu hanya sedikit saja, maka gampang sekali pohon itu rubuh. Sama dalam kehidupan kekristenan pun demikian, Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan. Kita perlu berakar betul, tertanam betul kepada Kristus. Makanya firman Tuhan hari ini dalam Kolose pasal 2, Kolose pasal 2 ayat 6 dan ayat 7. Kita lihat sama-sama. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Siapa di sini yang sudah menerima Kristus Yesus sebagai Tuhan? Berarti ayat firman Tuhan ini buat saudara dan saya. Setiap kita yang sudah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Jadi kita yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, bisa jadi ada kemungkinan untuk kita keluar dari Kristus. Makanya Alkitab jelas katakan kepada setiap kita bahwa hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Kenapa perlu di dalam Dia? Karena di luar Yesus kita nggak bisa buat apa-apa. Yesus bilang, aku adalah pokok, kamu adalah. Ketika ranting-ranting itu tidak menempel pada pokok anggur, maka ranting-ranting itu menjadi kering. Lalu ranting-ranting itu akan dibuang ke dalam api. Kenapa? Karena tidak tinggal pada pokok anggur. Kamu, kata firman Tuhan bilang, kamu pun tidak bisa tinggal, tidak bisa jauh daripada aku. Kenapa? Karena Kristus itu sumber hidupnya. Kristus itulah, dari situlah kita hidup. Itu sebabnya kenapa Rasul Paulus katakan kepada jemaat di Kolose, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Jadi ketika kita terima Yesus dan Tuhan dan Juru Selamat, tidak cukup untuk itu. Untuk diselamatkan cukup, tetapi untuk menjalani kehidupan keseharian, kita perlu tetap tinggal di dalam Kristus. Kenapa? Karena di luar sana, di dunia di mana saudara dan saya hidup, itu banyak sekali yang mau tarik kita. Supaya kita keluar dari kasih karunia. Supaya kita keluar dan tidak lagi tinggal di dalam Yesus. Dengan berbagai macam cara. Ada yang frontal, ngajak kita pindah ke lain hati. Ada juga cara halus. Dengan cara apa? Dengan cara-cara ya udah, Yesus itu nggak cukup. Engkau harus lakukan dengan perbuatan-perbuatan baik, harus lakukan dengan amal ibadah. Itu cara-cara yang halus. Nanti kita akan belajar sampai sana saudara yang dikasih dalam Tuhan. Karena itu penting untuk kita berakar. Jadi bicara tentang berakar tuh
bicara tentang kedalaman. Karena akar, ya. Bicara tentang akar, bicara semakin kita ke dalam. Makanya di ayat selanjutnya, di ayat 7 bilang begini, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan apa saudara? Dan dibangun di atas Dia. Berakar bicara sampai kedalaman, dibangun bicara sampai pertumbuhan. Saya ulangi sekali lagi. Berakar bicara sampai kedalaman, dan dibangun bicara pertumbuhan. Orang yang berakar di dalam Kristus itu nggak bisa nggak pasti hidupnya akan terbangun. Hidupnya akan bertumbuh. Jadi dipertanyakan kalau sehari-hari kita belum merasakan pertumbuhan, belum merasakan perubahan, jangan-jangan akar kita belum kuat. Dihasut orang, digoda orang, gampang sekali terikut arus. Yang ujung-ujungnya kita murtad, ujung-ujungnya kita menyalahi aturan, tidak lagi berdasarkan firman Tuhan. Karena apa? Karena akarnya nggak masuk ke dalam. Akarnya tidak sampai ke dasar, sehingga akhirnya nutrisinya kurang. Dampaknya apa? Stunting, dampaknya tidak bertumbuh, dampaknya kate, dampaknya tidak maksimal. Jadi penting untuk kita semakin hari semakin berakar, semakin hari semakin bertumbuh. Jadi makanya Rasul Paulus bilang kepada jemaat di Kolose, hendaklah kamu berakar di dalam Dia, bicara tentang kedalaman, dan dibangun di atas, bicara tentang pertumbuhan. Jadi berakar dan dibangun, berakar dan bertumbuh itu tidak bisa terlepas. Itu udah satu paket, sama-sama bilang satu paket. Semakin engkau tertanam dalam Kristus, engkau akan semakin bertumbuh. Engkau akan mengetahui, Yesus bilang begini, engkau akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan hidupmu. Tetapi orang tidak akan pernah mengetahui kebenaran kalau dia tidak pernah berakar, tidak pernah tertanam. Kita lihat lagi di dalam 1 Korintus pasalnya yang ketiga. 1 Korintus pasal yang ketiga ayat 11. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain yang telah diletakkan daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu siapa? Kristus Yesus. Jadi pondasinya itu harus jelas. Pondasinya itu harus benar, yaitu Yesus. Selama pondasinya benar, kita nggak akan goncang. Tetapi sebaliknya kalau pondasi kita berdasarkan ikut Yesus karena berkat, ikut Yesus doa dijawab, ikut Yesus tidak akan pernah mengalami kesusahan. Bukan lagi berpondasi terhadap pribadinya, tetapi berpondasi kepada pemberiannya, engkau akan goncang, bos. Akhirnya orang mulai begini, mana masa ikut Tuhan Yesus hidup lu begini-begini aja. Tuh lihat orang yang itu gak perlu cari Yesus, dia cuma ke Gunung Kawi. Lihat hidupnya sekarang udah punya mobil, udah punya rumah, udah punya ini, udah punya itu. Ngapain lu cari Yesus? Goncang kita. Waduh bener juga ya. Gua ikut Yesus bukan tambah diberkati tambah susah. Gua ikut Yesus bukan tambah diberkati tambah nyungsep. Karena imanmu tidak berdasarkan akar. Tidak berakar kuat. Sehingga dampaknya akan ada badai, akan ada angin. Pohon itu mulai goyang. Tapi kalau kita melandasi kehidupan kita all about Jesus, apapun yang terjadi dalam hidup saya tetap Yesus. Saya nggak peduli ada susah, ada penderitaan, ada sangkal diri, ada pikul salib, ada dihianati, ada dikecewakan. Saya hanya tetap memandang Yesus, engkau akan kuat. Karena itu yang Yesus juga alami. Tidak selamanya ikut Yesus bicara tentang berkat, 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 dan berkat. Ada kalanya engkau diproses. Ada kalanya engkau harus masuk dalam padang gurun. Nah, orang yang melandasi hidupnya dengan Kristus ya sama seperti dalam 1 Korintus 3 ayat 11 ini. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Gak ada yang bisa meletakkan dasar lain. Kau boleh hebat, kau boleh smart, kau boleh kenalan banyak dengan orang-orang hebat. Tapi kalau landasan hidupmu bukan berlandaskan Yesus,
tapi berlandaskan kepintaran, kehebatan, kebisaan, kemampuan, kesanggupanmu, maka engkau akan goncang. Bertahan sih, tapi gak lama. Bertahan, tapi gak lama. Karena itulah hidup. Akan ada goncangan demi goncangan. Tujuannya satu, supaya yang tinggal tetap adalah yang tidak tergoncangkan. Kapan kita tidak tergoncangkan? Ketika dasarnya, pondasinya, akarnya itu benar. Selama benar, engkau tidak akan pernah tergoncangkan. Mau diproses seperti apapun, mau dibentuk seperti apapun, mau dihianati seperti apapun, engkau tetap akan berkata, Tuhan Yesus baik. Karena dasarnya adalah Yesus. Sama-sama bilang sama saya, dasar hidup saya adalah Yesus. Efesus pasal 2 ayat 20 sampai 22. Efesus pasal 2 ayat 20 sampai 22. Yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Jadi para rasul dan para nabi dalam perjanjian lama, para rasul dalam perjanjian baru, senternya, pusat pemberitaannya cuma satu, yaitu Yesus. Baik dalam para nabi dalam kisah perjanjian lama, itu bicara tentang nubuatan terhadap Mesias yang akan datang. Dan itu berpusat kepada Yesus. Demikian pula rasul dalam perjanjian baru. Itu yang diberitakan hanyalah satu pribadi ini. Bukan mereka yang diberitakan. Tetapi pribadi ini. Dengan kata lain seluruh isi Alkitab adalah Christ Center. Pusatnya adalah Yesus. Demikian pula hidup saudara dan saya. Kita tidak lagi berpusat kepada me, myself, and I. Tidak lagi berpusat kepada saya, dan saya. Orang yang berpusat kepada diri sendiri, gak lama bos hidup lu. Lu akan sakit hati. Kenapa? Karena lu minta dihargai. You minta disanjung, you udah tolong orang, you udah bantu orang. Ya minta terima kasih kayak sama gua. Ketika orang tidak terima kasih sama kita, kita mulai kecewa. Kenapa? Karena self-center. Bukan berdasarkan Yesus lagi pusatnya. Kalau berpusatkan kepada Tuhan Yesus, orang mau ngomong apa tentang kita? Kita udah tolong orang, kita udah bantu orang, kita udah buat orang baik. Terus orang itu tidak balas sesuatu yang baik kepada kita, malah mengkhianati, mengecewakan kita. Kita bodoh amat. Kenapa? Karena Yesus yang memampukan saya. Ini bukan buat saya. It's all about Jesus. Jadi gak peduli orang mau ngomong apa tentang saya. Saya udah buat baik, saya udah tolong orang, saya udah buat begini. Saya bisa lakukan itu karena Yesus memampukan saya. Saya bisa buat itu karena Yesus membuat saya bisa melakukan hal itu. Sehingga bukan lagi saya. Rasul Paulus bilang begini, hidupku bukan aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Sehingga kata-kata selanjutnya ayat 21, di dalam Dia, di dalam Yesus tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Ayat 22. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Jadi hanya di dalam Yesus ada tumbuh. Di luar Yesus gak bisa bertumbuh. Jadi selama orang yang dekat dengan Tuhan, bergaul intim dengan Tuhan, cari Tuhan, tanam dalam firman Tuhan, saya pastikan orang itu akan mengalami pertumbuhan. Walaupun memang terseok-seok. Tetapi selama dia tertanam dalam firman, pelan tapi pasti, Alkitab bilang firman itu akan memerdekakan hidupmu. Jika anak itu datang, maka anak itu akan memerdekakan hidupmu. Dan kamu benar-benar merdeka. Jadi hidup bukan berdasarkan perasaan-perasaan kita lagi. Tapi hidup bagaimana supaya saya ketika hidup dalam Kristus, berakar, tertanam dalam Kristus, saya mengalami grow, saya mengalami pertumbuhan. Dengan kata lain, pertumbuhan tidak sama seperti saya yang 20 tahun lalu, saya yang 15 tahun lalu, saya yang 10 tahun lalu. Berbeda karena sejatinya, sesungguhnya apa yang baru sudah datang. Yang lama sudah berlalu. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, saya percaya ketika kita berakar di dalam Kristus, maka ada sesuatu yang akan Tuhan buat dalam hidup saudara dan saya.
Satu pun gak ada yang ngomong amin. Ketika kita berakar di dalam Kristus, pasti ada sesuatu yang Tuhan buat dalam hidup kita. Gak mungkin mudah-mudahan. Pasti. Kenapa? Karena akar akan mensupport tubuh daripada pohon. Akar yang kuat, akar yang baik akan membuat tubuh sebuah pohon itu kuat. Dan dampaknya pohon akan ternutrisi dengan baik dan dia menghasilkan buah. Akar yang tidak baik tidak akan pernah bisa membuat batang pohon itu kokoh, apalagi menghasilkan buah. Jadi orang yang bisa dinikmati kelakuannya, orang yang bisa dinikmati perbuatannya, orang yang bisa dilihat perbuatannya, terlihat ketika orang tersebut tertanam betul, berakar betul di dalam Kristus. Nah, saya pelajari begini. Apa maksudnya berakar dalam Kristus, pendeta? Yang pertama, berakar dalam Kristus berarti menyadari bahwa kita diselamatkan hanya karena anugerah. Ketika kita bilang, saya mau berakar dalam Kristus, tandanya saya mengerti. Sama-sama bilang sama saya harus mengerti. Orang yang tertanam dalam Kristus, orang yang berakar dalam Kristus, hidupnya disadari. Saya hidup bukan karena saya. Saya pun diselamatkan juga bukan karena perbuatan baik saya. Bukan karena amal ibadah saya. Bukan karena apa yang bisa saya lakukan. Tetapi karena apa yang disebut sebagai sola gratia. Karena anugerah. Karena kasih karunia. Bukan kita. Jadi kalau ada pengajaran-pengajaran keliru yang seakan-akan berkata, kita cukup kok berbuat baik untuk diselamatkan. No. Itu jelas sudah mulai menyimpang. Sama seperti apa yang saya awal dari katakan. Ketika akar itu tidak kuat, maka kita akan goncang ketika ditawari dengan sesuatu yang lebih mudah. Lu gak perlu terima Yesus. Lu cukup berbuat baik. Lu cukup sering datang beribadah. Lu cukup sering banyak bantu orang. Cukup. Saya mau pastikan itu sesat. Sama-sama bilang sama saya, itu sesat. Kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik. Saudara, saya pernah menyampaikan beberapa waktu lalu ketika kita sama-sama sedang membahas tentang Yesus adalah Tuhan. Kenapa kita manusia perlu juru selamat? Karena kita manusia berdosa. Di dalam Alkitab dosa itu disebut sebagai debt. Dosa itu disebut sebagai hutang. Jadi orang yang berdosa adalah orang yang berhutang. Yang namanya hutang harus siapa yang setuju di tempat ini hutang harus dibayar? Kalau ada yang gak ngangkat tangan, saya curiga dia punya hutang gak mau bayar. Yang namanya hutang harus kapanpun, dimanapun harus dibayar. Kalau Alkitab bilang hutang, dosa adalah hutang, berarti dosa itu harus dibayar. Tidak bisa hanya engkau berhenti berdosa, engkau lunas hutangmu. Tidak bisa. Saya punya hutang sama Bung Stephen, saya hobi. Contoh Bapak Ibu, kita nggak ada toh Bung? Nggak ada. Contoh, senang banget kayaknya dipermalukan gembalanya. Saya berhutang. Karena Bung Stephen ini baik, saya berhutang. Setiap bulan, Pak Stephen, pinjamkanlah saya dulu 100. Kenapa 100 pendeta? Karena pecahan yang paling besar. Kalau ada yang 200, saya pinjam 200. 100, bulan depan, Pak Glenn, udah bisa kali bayar. Ntar dulu Bung Stephen, saya pinjam dulu 100 lagi. Selama berbulan-bulan, saya pinjam. Karena Bung Stephen ini banyak uang, katakan amin Bung. Bung Stephen, lu membantu Bung Stephen, amin banyak. Dia baik aja, dia kasih. Sampai utang saya udah puluhan juta. Sampai akhir saya bilang, aduh saya udah malu. Bung Stephen nagih sama saya. Saya bilang, Bung saya belum bisa bayar. Saya berhenti berhutang. Utang saya masih ada enggak?
masih. Apakah setelah saya berhenti berutang, utang saya lunas? Itulah dosa. Dosa ketika engkau berhenti berbuat dosa, dosamu yang lama itu belum lunas, bos. Dosamu yang lama itu harus dibayar. Dosa yang lama yang harus dibayar hanya bisa diselesaikan oleh orang yang tidak punya hutang. Orang yang tidak berdosa. Kenapa? Syarat untuk menjadi juru selamat ada dua. Yang pertama dia harus manusia. Kenapa manusia? Karena yang diselamatkan adalah manusia. Yang kedua syaratnya adalah dia harus manusia yang tidak berdosa. Dan itu hanya ditemukan di dalam satu pribadi yang namanya Yesus Kristus. Itu sebabnya kenapa kita perlu juru selamat, bukan dengan perbuatan baik. Dosa tidak mendadak lunas, hutang tidak mendadak lunas, dosa tidak mendadak hilang hanya karena engkau berhenti berbuat dosa. Sampai sini nyambung atau udah lapar? Nyambung ya. Jadi jangan sampai kita punya berpikiran lebih baik saya berbuat baik supaya saya diselamatkan. Gak bisa, karena engkau masih orang berdosa. Dosamu itu yang harus dibayar terlebih dahulu. Caranya bagaimana? Terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Apakah cukup menerima, Pak? Sesuai dengan Roma 10 ayat 9 dan 10. Percaya dalam hati, mengaku lewat mulut, maka engkau akan diselamatkan. Sesimpel itu. Iya, sesimpel itu aja masih banyak yang nolak Yesus. Apalagi dibuat susah. Engkau harus ke Gunung Kawi, engkau harus semedi, engkau harus makan nasi putih saja. Kalau kurang tambah rica sedikit boleh. Itu kan susah, yang gampang aja susah dilakukan, yang gampang aja masih banyak orang nolak. Nah jadi poin yang pertama, kenapa kita harus tertanam, kita harus berakar dalam Kristus. Supaya kita menyadari bahwa kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik. Bukan karena engkau jago beramal, jago beribadah, maka engkau diselamatkan, no, tidak bisa. Sama, contoh saya juga pernah mencontohkan waktu itu saya khotbah, kalau masih ingat. Ada orang hari Jumat bawa motor, nggak pakai helm, ketilang. Pak sini, Bapak nggak pakai helm tilang, nih ambil surat tilangnya, ikut sidang hari Senin. Kalau dulu ikut sidang, kalau sekarang tinggal bayar di BRI atau BNI gitu kan. Ikut sidang. Ketika dia pulang, dia lakukan perbuatan baik. Dia bantu gereja, ada orang susah di jalan dia bantu. Dia tolong orang, dia bangun apa segala macam. Pokoknya dia buat baik. Sampai di hari Senin di pengadilan, dituntut dia. Bapak tahu kesalahan Bapak apa? Tahu Pak, apa? Gak pakai helm. Oke, berdasarkan hukum, stop Pak. Mohon maaf Pak. Saya udah buat baik. Saya udah tolong orang, saya udah bantu orang, saya udah tolong anak yatim nyebrang, saya tolong oma-oma nyebrang, saya udah lakukan ketika saya pada saat itu ditilang. Maka hakim yang bijaksana dan baik hati itu akan berkata, Pak sorry, ini bukan rumah sakit jiwa, ini pengadilan. Kalau Bapak ngomong gitu salah. Kenapa? Karena hubungan Bapak ditilang, Bapak salah karena Bapak tidak pakai helm. Gak ada hubungannya Bapak berbuat baik, mau tolong orang, sok bantu tolong orang. Tetapi hukuman harus dapat dijalankan. Seperti itulah setiap kita yang sudah jatuh di dalam dosa. Hukumnya harus tetap ada di hukum karena dosa-dosa kita. Sehingga akhirnya ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, hukuman yang seharusnya kita ditimpakan kepada kita itu ditimpakan kepada Dia. Beberapa waktu lalu kita sudah merayakan peristiwa Jumat Agung. Itu sudah ditimpakan. Jadi kita dibenarkan bukan karena perbuatan baik. Gak ada perbuatan baik yang bisa membenarkan saudara dan saya. Ya jadi yang pertama, berakar dalam Kristus berarti menyadari bahwa kita diselamatkan hanya karena kasih karunia, hanya karena anugerah atau sola gratia. Efesus 2 ayat 8 dan 9 boleh ditampilkan. Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9 bilang begini. Sebab karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh apa? Oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, jadi bukan hasil usaha kita, ya. Tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Ya, jadi kalau Bapak Ibu ngedengar bahwa perbuatan baik bisa menyelamatkan orang dalam Yesus, itu jelas tidak berakar dalam Kristus.
Itu jelas menyimpang dari ajaran Kristus. Yang kedua, kenapa berakar dalam Kristus? Karena berakar dalam Kristus berarti yang kedua, mengalami pertumbuhan dan kedewasaan dalam iman dan perbuatan. Mengalami pertumbuhan dan kedewasaan itu dampak dari akar yang menancap. Kalau dia pohon akar, makanya kenapa pohon beringin itu lebat. Ya, kenapa pohon beringin itu batangnya besar? Kenapa? Karena akarnya juga ngejalar kemana-mana Bapak Ibu. Pohon beringin, pohon nangka, itu kuat. Karena dia akarnya kemana-mana. Sama, dalam kehidupan kita, kalau kita semakin berakar, semakin tertanam, semakin ke dalam, maka kita akan semakin kuat. Gak gampang digoncang. Berbeda dengan pohon toge, berbeda dengan pohon bonsai, yang gak bertumbuh-bertumbuh. Kenapa? Karena ditanam, dicabut, ditanam, dicabut, ditanam, dicabut. Sehingga akarnya tidak masuk ke dalam, baru mau masuk terangkat lagi, ditanam lagi, udah mau masuk diangkat lagi. Seperti itulah orang yang tidak tertanam dalam firman, tidak tertanam dalam Kristus. Sehingga ketika digoncang, perasaannya digoncang mulai kecewa. Kenapa? Karena gak kokoh gitu loh saudara. Kan kalau orang-orang saudara lihatnya ada orang sakit hati, ada orang kecewa, ada orang luka hatinya oleh karena omongan orang, oleh karena sikap orang. Ya jelas itu bukan berakar namanya. Kalaupun dia berakar, kita bilang akar itu hanya bertahan sebentar saja. Karena tidak tertanam terus sampai ke dalam. Dan untuk hal itu terjadi butuh proses. Tidak 1 hari, 1 bulan, 1 minggu, enggak. Butuh waktu untuk akar itu tertanam. Jadi yang kedua, ketika kita menyadari bahwa berakar dalam Kristus berarti mengalami pertumbuhan dan kedewasaan dalam iman dan perbuatan, itu akan terlihat ada perubahan. Alkitab mencatat banyak sekali kesaksian bagaimana orang-orang yang mengalami perjumpaan dengan Yesus itu hidupnya diubahkan. Kenapa? Karena Yesus memerdekakan. Saulus mengalami perjumpaan dengan Yesus, diubahkan hidupnya. Perempuan yang kedapatan tangan berzina yang akan lempari batu, Yesus bilang, aku mengampunimu, jangan berbuat dosa lagi, pergilah. Dia mengalami pemulihan. Zakeus, seorang pemungut cukai, mengalami perubahan. Saya percaya orang yang tertanam dalam Kristus Yesus, hidupnya pasti diubahkan. Tidak bisa tidak. Mungkin kau bilang, tapi pendeta, laki saya, istri saya, dia berubah tapi lama gitu prosesnya pendeta. Gak apa-apa, itu pun berubah. Perubahan itu tidak sama seperti kota Rominami. Wih, siapa tuh pendeta? Ada yang tahu kota Rominami ketahuan sekali umurnya. Nah itu dia. Satria baja hitam, cuman cukup berubah, dia langsung berubah Bapak Ibu. Perubahan itu tidak seperti itu. Ya kan? Yang masih muda gak tahu, yang udah tua udah ketuaan. Jadi cuman yang seumuran saya itu yang biasanya tahu. Dan yang suka sekolah minggunya bolos-bolos biasanya. Karena film itu biasanya hari Minggu. Jadi film itu sama film Doraemon cuman 2 itu hari Minggu. Berubah itu gak gampang. Jadi kalau suamimu, istrimu berubah sedikit, hargai. Sama-sama bilang, saya harus menghargai. Sekalipun dia berubah sedikit Pak. Sekalipun dia berubah sedikit, yang penting dia menuju kepada perubahan. Hargai. Karena berubah itu tidak segampang kota Rominami berubah. Sangat mudah. Efesus pasal 4 ayat 14 dan ayat 15. Efesus 4 ayat 14 dan 15 bilang begini. Sehingga kita bukan lagi anak-anak. Colek kanan kirinya, lu bukan anak-anak. Yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Jadi kalau orang tidak tertanam betul dalam firman, itu gampang diombang-ambingkan. Baik perasaanmu kah, gampang diombang-ambingkan. Hatimu kah, gak tetap teguh.
Bahkan termasuk pengajaran-pengajaran ini yang sedang beredar hari-hari ini di dunia luas. Gampang sekali dong Bang, bener gak sih? Kita cukup terima Yesus sudah diselamatkan langsung masuk surga. Bener gak sih? Kalau orang gak tertanam betul, Bapak Ibu, ketika ditawarin gak cukup Yesus, lu perlu melakukan ini, melakukan itu, melakukan ini. Dia bilang, oh iya ini yang bener. Karena ada pengajaran namanya Yesus plus. Gak cukup terima Yesus, tapi engkau harus lakukan sesuatu yang lain baru engkau diselamatkan. Itu sesat. Karena keselamatan cukup. Sama-sama bilang sama saya, cukup. Terima Yesus. Ketika engkau mau bertumbuh, baru engkau melakukan hal-hal yang lain. Jadi melakukan perbuatan lain, baik, menolong orang, beribadah, itu dampak. Dampak dari hatimu yang sudah dipulihkan. Lalu engkau meresponi itu sebagai iman. Yang dikatakan dalam Yakobus, iman tanpa perbuatan hakikatnya adalah mati. Engkau beriman, engkau percaya bahwa Yesus sudah menyelamatkan hidupmu. Engkau sebagai orang yang sudah diselamatkan, berterima kasih dong. Datanglah beribadah kepada Tuhan. Bukan dipaksa-paksa, di mana sekarang Pak? Bu, aduh maaf lagi sibuk Pak. Datang. Kenapa? Karena bentuk ucapan syukur. Bukan lagi saya beribadah supaya apa? Supaya toko gue laku. Supaya toko gue diberkati. Kita beribadah bukan supaya itu Bapak Ibu. Kita beribadah sebagai bentuk ucapan syukur karena Yesus sudah selamatkan hidup saudara dan saya. Itu pengajaran-pengajaran seperti itu kalau kita tidak kuat, sama seperti apa yang dikatakan Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, jika kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dan kelicikan mereka yang menyesatkan, ayat 15. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal. Ke arah siapa? Ke arah Dia. Ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Jadi orang yang tertanam dalam Kristus itu bertumbuh. Ke arah Dia. Maksudnya ke arah Dia apa? Menjadi serupa. Tidak sempurna, tetapi kita menuju kepada kesempurnaan. Ya. Jadi yang kedua, berakar dalam Kristus berarti mengalami pertumbuhan dan kedewasaan dalam iman dan perbuatan. Iman dan perbuatan harus sejalan. Gak bisa engkau bilang engkau percaya Yesus, tapi ketika engkau disakiti, engkau dihianati, engkau dendam, engkau sakit hati, engkau gak bisa tidur. Itu bukan ajaran Yesus. Itu bertolak belakang. Oh enggak Pak, saya sih mengasihi Tuhan Yesus ya Pak. Sorry Pak, saya mengasihi Tuhan Yesus, saya mencintai Tuhan Yesus. Bener dah, kalau bohong sambar geledek, jedar, mati. Karena kalau dia beriman, harusnya iman itu sejalan dengan action. Dengan perbuatannya. Itu sejalan, gak bisa iman lu ke kiri, lu jalannya ke kanan bos. Jadi kalau kita bilang kita beriman kepada Kristus, maka karakter Kristus itu harus dilakukan. Sama seperti Yesus katakan, ampunilah mereka yang menyakitimu, ampuni kasihilah mereka yang berbuat salah kepadamu. Itu yang harus dilakukan karena imanmu kepada Kristus. Jadi harus mengalami pertumbuhan, sama-sama bilang saya harus mengalami pertumbuhan. Yang ketiga, yang terakhir. Berakar dalam Kristus berarti yang pertama menyadari bahwa kita diselamatkan hanya karena anugerah, hanya karena kasih karunia. Yang kedua, berakar dalam Kristus berarti mengalami pertumbuhan dan kedewasaan dalam iman dan perbuatan. Dan yang ketiga, berakar dalam Kristus berarti mengerti bahwa yang menunjang seluruh aspek hidup kita itu Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, menunjang hidup saya adalah Tuhan. Saudara, kalau engkau pintar cari duit, engkau pintar bergaul, engkau punya segala sesuatu yang tidak dimiliki orang lain, jangan jadikan itu sebagai bahan penunjang untuk engkau hidup. Ingat, Tuhanlah penunjang hidupmu. Ketika engkau menyadari bahwa satu-satunya yang menunjang, mensupport, membuat saya kokoh untuk tetap menjalani hidup adalah Tuhan, maka engkau akan lihat, engkau tidak gampang mudah digoncangkan oleh apapun. Nah masalahnya tidak sedikit anak-anak Tuhan menyadari bahwa yang menunjang hidup saya adalah kepintaran saya. Yang menunjang hidup saya karena saya pintar bergaul dengan orang, makanya akhirnya klien saya banyak. Sehingga saking pintarnya dia bergaul sampai dia lupa waktunya hari Minggu beribadah, dia malah bergaul.
Dia pintar cari uang sebagai bahan penunjang sampai dia lupa harusnya ibadah, maka dia cari uang. Karena dia lupa bahwa yang menunjang hidupnya adalah Tuhan. Benarlah apa yang dikatakan seseorang bilang begini saudara. Tumbuhan tanpa tanah, dia akan mati. Ikan tanpa air, dia akan mati. Manusia tanpa Tuhan, dia akan mati. Tetapi sebaliknya, tanah akan tetap tanah, sekalipun tidak ada tumbuhan di atasnya. Air tetap akan menjadi air, sekalipun tidak ada ikan-ikan yang berenang di dalamnya. Tuhan akan tetap menjadi Tuhan, sekalipun tidak ada manusia yang datang menyembahnya. Tapi kalau kita menyadari bahwa saya di luar Tuhan itu gak bisa buat apa-apa, maka kita akan datang menyembahnya. Saudara tahu bahwa kita itu debu tanah? Coba lihat kanan kirinya. Ada muka-muka debu tanah gak? Atau ada bau-bau tanah gak? Mati dong berarti pada itu. Kenapa? Sebabnya kalau bapak ibu cuci muka, ya malam-malam cuci muka, kalau yang suka cuci muka, udah bersih nih, lu ambil tisu deh, you seka lagi jidat you, itu tetap masih coklat. Sekalipun lu udah cuci muka berulang-ulang, lu lap lagi pakai handuk, lu bersihin lagi jidat lu pakai tisu, tetap masih kelihatan coklat. Kenapa? Karena memang lu dari debu dan tanah. Lu mau gosok pakai piring gosok yang apa tuh kawat-kawat semua tuh jidatnya, semua muka lu sampai habis berdarah-berdarah gitu. Diginiin juga nih, masih coklat. Karena memang dasarnya kita terbuat dari debu tanah. Kalau kita menyadari hal itu, kita nggak ada yang sombongkan. Kenapa? Karena di pemandangan mata Tuhan semua ini debu tanah lagi ibadah. Gak ada. Semua itu debu tanah. Kalau saudara lihat ada perempuan cantik, ada wanita, ada cowok apa pria ganteng gitu kan. Wah mukanya tampilannya kayaknya tuh kalau lalat jatuh itu kepleset saking licinnya. Tetap dia debu tanah. Yang membedakan debu tanah satu dengan debu tanah lain adalah perawatan. Yang perawatannya ini lebih banyak makan duitnya. Yang satu ini rada kurang makan duitnya, tapi debu tanah. Makanya Alkitab bilang ketika penciptaan dalam Kejadian 2 ayat 7, coba lihat. Kejadian pasal 2 ayat 7 bilang begini. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia dari mana? Debu tanah. Dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang debu tanah diberikan nafas hidup oleh Tuhan. Maka nafas hidup itu menjadikan debu tanah itu makhluk hidup. Berarti ketika nafas hidup itu diambil dari debu tanah, maka manusia yang sejatinya debu tanah itu akan kembali menjadi debu tanah. Jadi kuncinya di mana? Tuhan. Nafas hidup. Nafas hidup kita diambil, selesai. Kembali ke alam, back to nature. Jadi debu tanah. Coba lihat satu ayat lagi terakhir. Ayub 12 ayat 9 dan 10. Ayub pasal 12 ayat 9 dan ayat 10. Siapa di antara semuanya itu yang tidak tahu bahwa tangan Allah yang melakukan itu? Ayat 10, perhatikan. Bahwa di dalam tangannya terletak nyawa segala yang hidup dan nafas setiap manusia. Jadi nafas dan nyawa itu di tangan Tuhan. Kalau kita menyadari bahwa yang mensupport kehidupan itu Tuhan, maka kita nggak pakai perintah, nggak tunggu aba-aba untuk ayo datang beribadah kepada Tuhan. Ayo cari Tuhan, ayo beribadah. Kita nggak akan tunggu perintah seperti itu. Kenapa? Karena kita sadar yang menyokong hidup kita selama ini cuma nafas. Nafas itu dicabut, tergeletaklah seorang, maka kembali menjadi debu tanah. Saya kayak khotbah pemakaman ya Bapak Ibu ya. Tujuannya sederhana supaya kita sadar bahwa yang mensupport hidup kita itu Tuhan, bukan kepintaranmu, bukan kehebatanmu, bukan kebisaanmu melakukan segala sesuatu. No. Ketika kita sadar akan hal ini,
maka kita akan tetap terus ambil bagian untuk berakar dan semakin berakar, semakin bertanam, tertanam untuk tetap kuat di dalam Tuhan. Saya undang kita semua bangkit berdiri.